سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana ibu-ibu? Sudah bikin kue belum? Ulang-ulang kacanya sudah belum? Ya, yang saya sayangi anak-anak jamaah Masjid Al-Falah yang meramaikan masjid kita, mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak ini bisa menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk dimana-mana bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu. Jadi bu, yang merasa dirinya beriman, mereka berpuasa. Cuma yang tidak merasa dirinya beriman, mereka melalaikan puasa ini betapa ruginya mereka. Jadi tetap di KTP-nya Islam, tetapi mereka tidak menjalankan puasa. Yang kita akan bahas kali ini bu, bukan orang-orang yang berpuasanya. Ada beberapa orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Ada 9 jenis orang yang tidak diwajibkan berpuasa, termasuk yang 3 yang didapat keringanan dari 9 itu. Yang pertama, siapa bu? Yang pertama bu? Anak-anak bu. Nah, yang pertama anak-anak. Anak-anak ini tidak diwajibkan berpuasa. Dia tidak ada dosa. Walaupun berpuasa tidak puasa, dia tidak diwajibkan. Tetapi kita sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita tersebut. Kita harus mengajarkannya. Misalnya di saat sahur, kita harus mengajarkannya bangun sahur, ikut sahur. Dididik dari kecil biar terbiasa ya. Misal berbuka atau misal bangun sahur lagi. Nah selain itu bu, selain berpuasa, kita didik dari kecil anak-anak kita ini kita didik dia menutup aurat. Misal memakai jilbab. Dari kecil walaupun dia melepaskan jilbab tersebut bu, tetap kita ajarkan, kita biasakan. Setelah itu sholat juga kita ajarkan, walaupun anak-anak itu pergi ke masjid tidak apa-apa bu. Ya atas yang penting kita bisa ngawasinya anak-anak tersebut. Ya anak-anak ini untuk masa depan masjid kita ini, mudah-mudahan mereka tetap selalu di masjid ini istiqomah sampai mereka dewasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama anak-anak bu ya. Yang kedua siapa bu? Yang tidak diwajibkan puasa ini. Yang kedua orang gila bu. Nah, orang gila ini dia ternyata cuma akalnya tidak sehat, akalnya tidak sempurna. Jadi dia tidak diwajibkan puasa. Kayak orang sampah aja dimakan oleh dia bu. Ya. Nah jadi orang gila ini tidak ada kewajiban untuk berpuasa, dia tidak ada dosa walaupun tidak berpuasa. Jadi tidak dosa kita puasa banyak. Yang ketiga apa bu? Yang ketiga orang sakit. Jadi orang sakit ini bu, orang sakit ini tidak diwajibkan puasa juga. Misal contoh sakit apa? Misalnya dia sakit, bukan orang tua ya, sakit misal orang muda lah, dia sakit. Kalau dia berpuasa menyebabkan dia pusing,
menyebabkan dia mual, menyebabkan dia pingsan. Nah, dia tidak wajibkan puasa, Bu. Tidak diwajibkan berpuasa untuk orang-orang yang sakit, yang bisa menyebabkan dirinya pingsan atau apapun yang menyebabkan dirinya menjadi kesehatan tidak baik. Yang keempat, Bu, siapa, Bu? Bapak yang keempat, orang sakit. Orang sakit ini tidak diwajibkan berpuasa. Orang sakit, orang tua, misalnya orang tua. Ya, bukan makanya orang sakit kan. Orang tua, orang sudah uzur. Jadi orang sudah uzur ini tidak diwajibkan berpuasa. Apalagi kita sebagai anak, misalnya orang tua kita sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Cuma kita memaksakannya tidak boleh, Bu. Karena dia tidak diwajibkan lagi, memang tidak kuat untuk berpuasa. Kita sebagai anak ya bisa harus mengerti kita. Dan kita paksakan. Karena orang tua ini dia sudah, apalagi orang sudah uzur ini, dia sudah ingat dengan mati, Bu. Kalau misalnya dia tidak mau tidak puasa, dia kepengennya selalu berpuasa, cuma tidak bisa lagi karena diri dia sudah tidak sanggup lagi. Ya mau gimana lagi? Jadi kita sebagai anak harus mengerti. Apalagi uzurnya ini, orang sakit ini, dia orang tua ini sudah tidak mampu, sakit-sakit berkeluar kan. Nah itu yang menjadi masalahnya. Nah selanjutnya apa lagi, Bu? Selanjutnya kalau orang hamil, selanjutnya orang hamil. Orang hamil ini, Bu, dia boleh berpuasa boleh tidak. Nah dia tidak diwajibkan berpuasa juga. Cuma maksudnya begini, dia ingin berpuasa ya boleh. Dia ingin berpuasa boleh. Dia tidak berpuasa juga kalau dia memikirkan bayinya seandainya nanti kurang gizi, bayinya kurang gizi kalau dia tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa nanti bayinya kurang gizi. Karena nutrisi yang ada di dalam tubuhnya itu kan dihisap oleh bayi semua. Jadi menyebabkan nanti bayinya kurang gizi, ya boleh-boleh saja dia tidak berpuasa. Karena memang di dalam fikih Islam itu untuk orang yang menyusui tidak diwajibkan puasa. Cuma dia ingin berpuasa juga boleh, seandainya dia ingin berpuasa. Cuma mungkin lebih baik ya kalau orang yang menyusui ini, apalagi bayinya masih kecil atau apa kan, ya mungkin tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Nah, satu lagi, Bu, orang apa? Musafir. Nanti musafir ya terakhir. Nah ini orang hamil, Bu. Orang hamil ini tidak diwajibkan juga puasa. Tadi menyusui, ini hamil. Lain lagi. Oh ya, tadi orang hamil ya. Nah, tidak apa-apa. Yang penting tujuannya apa? Ya. Orang hamil ini kita misalnya hamil, ibu hamil, ibu boleh tidak puasa karena bayi di dalam perut ini kan perlu gizi, perlu nutrisi, jadi jaga makannya juga mungkin ibu harus jaga. Ya lebih baik tidak berpuasa tidak apa-apa. Ya kalau mau berpuasa ya tidak apa-apa, asal untuk kepentingan bayinya yang penting. Gitu, Bu. Nah, apalagi, Bu? Musafir. Musafir ini bagaimana, Bu? Musafir ini dikategorikan orang musafir itu sudah mencapai jarak 88. Ada yang 83, ada yang 86, macam-macam ya. Yang jelas 80 ke atas. Kalau kita di Batam ini ada 80 kilo jarak. Kalau di Batam Sultan Batam ini kalau nyampe 80 kilo ya bukan termasuk musafir. Misalnya kita musafir dari sini berangkat ke Jawa. Nah, misalnya ke Jawa, dari pesawat, naik travel, walaupun naik pesawat ini sudah di atas 83 atau 86 km itu sudah termasuk musafir. Boleh dia membatalkan. Boleh dia membatalkan.
Cuma kalau orang musafir ini, kalau hukumnya dia kan harus dikodok kan? Harus dikodok. Terus apa lagi ya? Musafir. Apa juga saya? Ya pokoknya begitu lah Bu. Jadi ini sebenarnya fikih untuk puasa ini sebenarnya di awal-awal puasa kita. Cuma nggak apa-apa lah, kalau ustaznya datang juga kan. Jadi saya misinya juga ini sembari belajar Bu. Ya itu aja Bu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua ini menjadi manfaat, bisa berbagi ilmu fikih tentang ini tentang Ramadan berpuasa ini. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.